Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa hari ini insyaallah wacana lalu kita maju kalau berdoa
langsung ke kalau mau jalan kayaknya buru-buru itu manusia begitu. Lewatnya lagi enggak masih ya memang kita ini ada di mana Allah akan ilhamkan dan malaikat datang yang ilhamkan di dalam dada fokus kepada dan ini orang yang beriman sesuatu yang datang dari Allah. Orang yang beriman memang hidupnya berubah ternyata sudah pintar kematian ya apa kali ini ya tanpa khawatir kelaparan ternyata kelaparan bukan penyebab kematian yang juga ya ketenangan datang jadi kita depan itu teman atau orang yang tidak fokus boleh. Sementara kalau aja ada pemerintahan kita syaitan datangnya daripada ya. Ada salah satu larangan di larangan yang disebut ya jangan terburu-buru jangan dasar buru-buru kalau ya kalau bahaya itu bisa kita adalah kalian datangi sholat berjamaah dalam keadaan tenang. Kalau sholatnya, ya sekalipun kita mendapati iman dan melakukan, ya misalnya tahiyat akhir kita mendapati gerakan tahiyat kita itu sempat bersama iman, maka masya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sholat berjamaahnya. Masih itu pelajaran tentang niat, ya. Ada orang berniat baik tapi belum dieksekusi, maka mendapatkan kesanatan kamil. Orang mau taklim hari ini, ya udah siap-siap tarik ya mulus kok ya pulang aja dah, di sana nggak balik lagi ke masjid sakit di rumah perutnya terus. Tapi niat baiknya semenjak semalam ya sampai dengan mau berjalan jadi itu tercatat hasanatan kamilah mendapatkan pahala yang sempurna. Ya apalagi kalau niat baiknya dieksekusi beneran. Niat malam ya mau taklim hadir di taklim sekarang pulang ke rumah maka mendapatkan berapa kebaikannya 10, 70, 700 kali lipat atau terserah Allah melipat gandakan pahalanya. Ya ada niat jelek nggak sempat dieksekusi. Ya niat jeleknya nih nggak sempat dieksekusi. Maka kalau ada orang pengen nyolong, pengen mencuri, ya si paling salah masuk rumah dan dimasukin rumah orang susah. Ya paling bukannya nyolong sedih nangis. Dia ternyata mau dicolong apa? Nggak punya apa. Nggak jadi dia mencuri, kenapa salah masuk rumah? Ya urung dia niatnya pulang, mendapatkan satu kebaikan. Ya, jadi kalau ada orang bermaksiat, dia nggak khabar,
dia berjudi, itu perbuatan maksiat, ada dosanya. Kita yang nggak tobat, kita yang nggak main judi, ada pahala. Ya, nah bagaimana kalau kejahatan, udah niat jahat, sempat dieksekusi, dicatat cuma satu kejahatan. Jadi kebaikan, ya nggak sempat dilaksanakan pahala semua, ya sempat dilaksanakan, ya niat baiknya itu berkali lipat Allah ganjar, mulai 10, 70, 100, terserah Allah melipat gandakan kebaikan. Ya, nah saya sampaikan tadi wala ada minasyaiton. Sementara yang namanya ketergesaan datang daripada asyaiton. Ya, cuma hari ini kita akan belajar sifat tergesa-gesa itu. Di samping tadi ada keburukannya, ternyata tidak semua sifat tergesa-gesa itu mengandung keburukan, bahkan sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, kalau kita nggak gercep, yang ada mafsadat keluar. Ya, kalau kita santai-santai baik, ini jadi nggak baik udah. Ya, jadi kagak beres tuh kalau kita nggak buru-buru gercep yang dianjurkan di dalam Islam. Ya, saya coba menukil dalam satu kitab ya terkait dengan al-ajalah ini. Al-ajalah minasyaiton. Ketergesaan datang dari mana? Daripada asyaiton. Illa kecuali fi khamsati mawadhi', kecuali ada 5 kasus, 5 perkara. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa diantaranya? It'amud dhaifi idza nazala. Bagaimana gercep kita menyediakan hidangan ya pada saat ada tamu bertandang ke rumah kita. Ya, wa tajhizul mayyiti idza mata, menyegerakan jenazah ketika ada seorang meninggal dunia. Wa tazwijul binti idza balagat, menikahkan anak wanita ketika dia sudah baligh. Wa qada'ud daini idza wajaba, ya, ada kewajiban membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Wa taubah minadz dzambi idza farata. Bagaimana orang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ternyata dia sempat terlanjur berbuat dosa. Ya. Ini kalau nggak salah udah materinya sudah benar ya? Belum ya? Sempat saya bicara sama seorang jamaah ngomongin masalah ini, wa tazwijul binti idza balagat. Ya. Baik, kita akan bahas satu persatu nih, ya. It'amud dhaifi idza nazala, menyegerakan dalam memberikan makan sama tamu kalau dia nginep. Ya, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan gelar oleh Allah Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena beliau tidak melewati satu malam pun kecuali tiap-tiap malam itu menggelar makan malam keluarganya, dipanggil tetangganya untuk hadir. Ya, tetangga dipanggil, ayo masuk ke rumah, makan bareng-bareng keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya dikasih gelar Khalilullah. Ya, orang yang punya rumah, sehebat apapun rumahnya, semegah apapun rumahnya, kalau nggak pernah kedatangan tamu, keberkahannya nggak ada. Apalagi punya rumah kesannya tertutup, orang mau namu juga serem, takut. Kenapa ditulisin awas yang punya rumah galak? Kalau sembarangan digarot, orang nggak mau ke rumah. Ya, harus ada kesan terbuka rumahnya. Menandakan apa? Si tuan rumah siap menjamu tamunya. Kenapa rumah yang begitu hebat, ya kalau nggak ada yang bertamu, keberkahannya nggak ada. Ya, apalagi si tuan rumah kalau nggak terbiasa berkhidmah kepada tamu, dia nggak mungkin bisa berkhidmah juga di luar tempat rumah dia. Apa contohnya? Ini masjid. Masjid ini rumahnya siapa? Secara kiasan ya, Baitun bin Buyutillah. Kalau ada kata dalam bahasa Arab disandingkan dengan lafzul jalalah, maka sesuatu itu jadi mulia. Ya. Kata Rasulun itu utusan umum. Ada lafzul jalalah, Rasulullah, utusan Allah, mulia itu manusia. Ya. Baitun itu rumah umum. Kalau ada lafzul jalalah Allah, Baitullah, maka rumah Allah. Rumahnya mulia. Kenapa? Di dalamnya orang banyak ibadah berzikir.
Ya, orang yang datang ke rumah Allah ini duyufur rahman. Tamu-tamunya Allah. Ya, semua kita nih tamunya Allah, maka kita harus saling mengkhidmat. Apalagi orang yang ternyata ditugasi juga ngurusin ini masjid. Siapapun yang datang ke rumah Allah harusnya dikhidmat. Ya, kalau ada orang tanya, saya mohon maaf mau ke toilet di mana ya? Paling cuma kita bisa nunjukin doang kan pakai jari. Bapak kalau ke toilet lurus aja ke kanan, belok kiri, nanti lempeng, jangan berhenti Pak sebelum ketemu toilet. Ya, paling kita bisa begitu ya. Itu kurang khidmat. Ya, orang yang datang ke rumah Allah ini dilayani, Pak. Di mana toilet? Ayo saya antarkan. Ini Pak, silakan masuk. Saya tunggu di luar. Kalau Bapak masih butuh apa-apa, saya siap di luar. Masya Allah. Ya, itu tamu Allah. Apalagi ada orang-orang yang datang musafir, ya, ada istilah jomblo fisabilillah katanya. Ya, ada orang yang datang ke masjid, ya, punya niatan baik, kita kudu jamu, nggak boleh kita tolak. Ya, nggak boleh kita tolak. Ibarat apa? Rumah kita kedatangan tamu kita usir kagak boh? Nggak boleh. Datang ke masjid, tanya, ada perlu apa bang? Rame-rame begini. Oh, saya mau ini. Oh, kita lihat baik kegiatannya, kasih. Ya, kita mau Allah dijamu. Ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansar. Bagaimana Rasulullah ketika nyampe di Madinah, semua penduduk Madinah ya berharap bisa mengkhidmah Rasulullah SAW di rumah beliau. Ya, di rumah-rumah kaum Ansar. Berebut. Hari ini nggak pernah, sudah hilang. Ya, tradisi semacam itu. Ya, kalau ada khotib Jumat datang ya ke rumah Allah ini, ya Nabi saja menjamin Pak, kalau ada orang masuk rumah beliau nggak akan dihinakan, nggak akan nyesel dia, nggak akan merasa kekurangan, dijamin sama Nabi. Datang ke rumah ini mah nggak usah takut lapar, nggak usah takut kehausan. Apalagi guru datang jebret kemari, ya Jumatan yang paling sering. Khotib Jumat di khidmat. Itu tamu kita juga, tamunya Allah. Kalau nggak ada makan siangnya, harusnya tamu-tamu ya tuan rumah yang berdekatan dengan masjid berebut mengkhidmat guru. Ayo guru ke rumah saya sudah siapkan makanan, istri saya masak dan lain sebagainya. Harusnya begitu. Ya, bukan ngajarin antum urut jadi modusin saya enggak. Ya, tapi memang seperti itulah adabnya seperti itu. Orang yang tidak terbiasa berkhidmat kepada tamu, kelihatan hidupnya cuek aja. Ya, istilahnya kadang-kadang kala suka saya sentil tuh Ustadz kampung ke Jelangkung datang nggak dijemput, pulang nggak diantar istilahnya gitu. Ya, pokoknya ya perlu nyampe syukur, lu nyampe pulang juga syukur kan begitu. Ya padahal kan nggak bisa. Ini rumah Allah, tamu Allah datang, kita mengundang orang. Ya, semua orang ini harus saling mengkhidmat. Maka kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada hari akhir, muliain tamunya, muliain. Ya, bagaimana memuliakan tamu itu Masya Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i datang menghadap ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berguru kepada Imam Syafi'i. Ketika masuk rumah dihidangkan makanan begitu hebat. Ya, sebagai tamu disidangkan begitu bagaimana? Al-Imam Asy-Syafi'i ternyata makannya lahap, dihabisi makanannya yang dihidangkan. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal yang namanya Abdullah kebingungan. Ini Imam Syafi'i katanya ulama masyhur, ulama terkenal, ulama wara, kok makannya kayak orang kelaparan aja begitu. Ya, akhirnya nanya kepada ayahnya, tolong tanyakan kepada Imam Syafi'i kenapa kau beliau perilakunya kayak begitu. Ya ditanyalah kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal nanya, apa kata beliau? Imam Syafi'i mengatakan bahwa aku bertandang ke rumah seorang yang aku yakini dia orang baik. Hartanya halal. Ya, yang dihidangkannya halalan thayyiban. Ya, salahkah aku kalau aku berobat dengan sesuatu yang halal? Adabnya tamu kalau disuguhin di meja khusus tamu, habisin. Habisin. Beneran.
Ya, habiskan. Sebagai tanda apa? Kita tuh suka terhadap suguhan si tuan rumah. Ya, disediakan minuman manis, habisin. Kalau nggak suka, jangan diicip-icip. Ya, kenapa? Orang menyediakan minuman manis itu perlu energi. Cuma timbang teh celup doang, kan beli teh celupnya. Ya, airnya harus dimasak. Sekarang mungkin nggak masak di dispenser, airnya beli air galonan. Ya, mau digulain, dimanisin, harus ada gula. Ada teh nggak digulain, ngelihat tuan rumahnya manis, jadi manis tehnya. Nggak juga ya. Saya liatin kamu aja deh, jadi manis nih tehnya, nggak bisa. Tetap harus pakai gula juga dibayar, harus beli. Ngaduknya pakai usaha gitu ya. Hatta sampai disuguhkan kepada tamu, sunnahnya itu apa? Si tamu ini menghabiskan minuman yang manis yang dia minta. Kalau nggak suka, jangan diminum. Apalagi sampai nggak habis, ya. Siapa yang minum bekas mulut kita nggak mau? Ya, guru-guru kita bekas mulutnya kita berebut, ya, cari bertabarruk, cari kebaikan. Ya, Masya Allah itu. Ya, jadi kalau tamu begitu seharusnya. Datang punya adab, sementara tuan rumah berkewajiban gercep dia menghidangkan hidangan kepada tamu ketika ada tamu datang ke rumah si tuan rumah ini. Ya, gercep, jangan sampai tamu jadi kesusahan. Ya, sudah bertamu sejam setengah, minum aja kagak keluar. Sampai si tamu bilang, "Bang, di sini biasa hujan tapi musim kering." Hujan kok, orang semalam aja hujan. Oh, hujan deh. Tapi dari tadi kok kering melulu ya. Sampai begitu si tamu, waduh. Berarti kita nggak menjalankan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berebut mereka yang punya rumah, mau kecil, mau yang besar apa lagi, ya, orang yang punya rumah didatangi tamu, tamu itu datang bawa kebaikan, bawa berkah. Ya, maka bagaimana cara menyongsong tamu? Kita contoh Rasulullah ketika ada utusan datang ke rumah beliau. Marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghairu khazaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina, enggak akan dihinakan di rumah beliau, dimuliain sama Nabi. Ya, wala nadama, enggak perlu nyesal, kenapa enggak perlu takut kelaparan, enggak usah takut kehausan, ada. Bahkan kalau masih lebih dibungkusin juga boleh, Masya Allah. Ya, ini kesaksian Al-Mughirah ibn Syu'bah ketika beliau bertamu kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau ada orang laki semua datang ke rumah kita, Pak, bini kita nggak usah keluar ngelayanin tamu, jangan. Ya, pembantu kita nggak usah suruh keluar ngelayanin tamu, nggak usah. Kita yang melayani sendiri, Pak. Ya, misalnya antum datang, Ustaz, ana mau silaturahim ke tempat antum, boleh? Berapa orang? 5 orang, laki-laki semua. Iya, siap. Saya biasa menjamu tamu saya sendiri, Pak. Ya, maunya apa? Maunya apa? Ya. Ya, dijamu, disediakan. Ya, kadang-kadang sudah saya siapkan nih. Makanannya berapa orang? Saya sudah beli itu. Saya siapkan, Masya Allah. Ini sunnah Rasulullah. Ketika Syu'bah ibn Al-Mughirah ibn Syu'bah datang, beliau bertamu kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri yang memanggang kambingnya sampai kemudian matang, dibelah-belah dengan pisaunya, disediakan makan itu di hadapan tamunya, ya, Al-Mughirah ibn Syu'bah. Jadi Masya Allah. Apalagi tamu laki-laki semua, bini kita nggak usah ngelayanin. Ya, pembantu kita suruh istirahat aja. Kita yang melayani tamu kita. Sebagaimana contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis disebutkan ad-diyafatu salasatu ayyam. Menjamu tamu 3 hari bu wajibnya. Kalau ada orang pengen disebut tamu, jatahnya 3 hari dia nginep. Lebih dari 3 hari, apalagi sebulan, ngejedok aja di rumah kita, ya. Itu bukan tamu lagi udah. Ya, minum, jangan dilayanin, makan. Habis makan, bawa tuh piringnya sendiri. Kalau bisa cuci piring sendiri. Ya, sudah bukan tamu lagi. Tapi si tuan rumah berkewajiban melayani tamunya. Selama 3 hari, wajah izatuhu yaumun wa lailah. Ya, dan bahkan ya berkhidmat kepada si tamu ini, melayani sehari semalam selama 3 hari itu. Ya, wala yahillu li rajulin muslimin an yuqima inda akhi hatta yu'sima. Tidak halal seorang muslim yang dia menetap di rumah saudaranya sampai menyakiti saudaranya. Ya, sahabat keheranan nanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yu'simah?" Ya Rasulullah, yang disebut nyakitin macam mana ya Rasulullah?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqimu 'inda wala syai'a lah. Ya, yang dia bermalam di rumah saudaranya, yang si saudaranya nggak punya apa-apa untuk menyuguhkannya. Ya, jadi tamu juga kudu tahu diri juga gitu ya. Datang kira-kira gimana nih yang punya rumah ada enggak? Tapi sahabat bukan halangan sahabat Nabi. Pernah tamu datang ke satu keluarga sahabat Rasulullah SAW, punya makanan cukup buat keluarganya. Dimakan keluarganya, tamunya nggak makan. Dikasih makan tamunya, keluarganya nggak makan. Gimana caranya? Disiasati malam hari itu. Ya, lampu minyaknya dimatiin. Alasannya minyaknya habis. Makan gelap-gelapan. Ya, si tamu makan beneran, sementara suami istri makan pura-pura membentur-benturkan alat makannya. Seakan-akan lagi makan, padahal yang makan cuma tamunya doang. Ya, Masya Allah. Saking apa? Saking memuliakan tamunya. Ya, ingat pesan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ya, ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, ya muliakan tamunya. Ya, ini kebiasaan nih, kalau kita nggak pernah bisa berkhidmat kepada tamu, maka keseharian kita ya kita nggak peduli dengan siapapun yang datang. Ya, misalnya ada orang ngantor gitu, kadang-kala ada tamu kantor, kita nanya, Bapak mau cari siapa? Nyari si fulan, karena bukan kita yang dicari, kadang kita nggak peduli. Ya, harusnya apa? Kita layani dia sampai ketemu orang yang dicari. Itu ciri orang yang beriman, muliakan tamu. Ya, tidak hanya selalu bicara rumah, ya, termasuk juga rumah Allah ini masjid, ya, yang kita tempati sekarang ini, yang datang ini semuanya tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, berkhidmat kepada tamu ini termasuk bagian daripada ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya mengurusi jenazah orang yang sudah meninggal dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asri'u bil janazah. Percepat tuh pengurusan jenazah. Cepat mandiinnya, ngafaninnya, nyolatinnya, nguburinnya. Bagi-bagi juga harta warisannya. Bagi-bagi harta warisan gercep, dengan segera kita bagi itu harta warisan, itu muncul apa? Kemaslahatan. Tapi kalau kita menunda-nunda, yang muncul apa? Mafsadah. Sebagaimana hak si mayit kita abaikan. Kita mengabaikan hak para ahli waris. Bayangkan kalau kita mengabaikan hak si mayit, ya tidak segera dikuburkan, fa in taqus salihah, kalau seandainya jenazah ini orang yang baik, fa khairun la'allah tuqaddimunaha alaih, maka kebaikan itu akan disampaikan Allah kepada si mayit ini. Ya, wa in takun ghairu dzalik, tapi kalau terjadi penundaan, hak-haknya tidak segera kita urusi, fasyarun tad'unahu an riqabikum. Ya, bagi-bagi warisan pun begitu tuh, ditunda-tunda, enggak kercep, enggak buru-buru. Padahal ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketergesaan yang satu ini dianjurkan dalam Islam. Kalau ditunda-tunda, fasyarun tad'unahu an riqabikum. Itu hanya akan muncul keburukan yang nempel di pundak-pundak kita itu, Bang. Ya, keburukan terus. Ya, sampai kemudian diselesaikan urusan-urusannya. Ya, kadang-kala ada si mayit ditunda-tunda penguburannya. Enggak ada aturan dalam Islam anak-anak harus ketemu jenazah bapaknya baru boleh dikubur. Kadang-kala ada satu anak ya nun jauh di rantau, enggak bisa cepat datang ke rumah duka. Ya, berharap berjumpa wajah ayah yang terakhir sebelum dikubur. Tapi sayang pesawat yang dinaikin lagi delay. Ya, nggak mau dia, pokoknya tungguin sampai saya datang, katanya begitu. Padahal kalaupun datang cuma ngapain? Cuma setor tangisan doang, air matanya nggak dibutuhin sama si mayit. Bahkan dalam sanadnya Sayyidah Aisyah, beliau membawakan hadis Rasulullah, innal mayyita liyu'adziba bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya si mayit dapat disiksa gara-gara apa? Gara-gara tangisan keluarganya untuknya. Ini maksud dengan bukaun ini apa? Bibukai ahli alaih. Tangisan keluarga untuknya. Ini yang dimaksudkan tangisan yang meratap. Yang namanya apa? Ya, niyaha, bukan nihaya. Ya. Kalau an-nihaya ada kitab Al-Bidayah wan Nihaya. Ya, ini
niyahah ya. Jadi an-niyahah ini meratap. Dia nggak ridha dengan takdir yang ada di hadapannya. Biasanya orang-orang jahiliyah suka nampar-nampar muka, teriak-teriak, jambak-jambak rambut. Kadang kalau diajak ke kuburan, ngacak-ngacak kuburan orang. Ya, nangis nggak kira-kira, meraung-raung, memukul-mukul badannya. Ya, yang begini yang membuat ya si mayit itu kesel itu sama ahli waris. Yang dibutuhkan bukan yang begitunya, tapi apa? Doa. Bagaimana berdoa pada Allah, mohonkan ampunan kepada Allah untuk si mayit itu. Ya, jadi ratapan-ratapan itu tuh yang nggak boleh kita lakukan. Ya, makanya perempuan di masa lalu Nabi sempat ngelarang ya mengiringi jenazah. Dasarnya apa? Pelarangan itu karena wanita atau kaum muslimin baru saja meninggalkan syiar-syiar kufur. Ya, nyembah kuburan, akhirnya kan masuk Islam ya. Ya, tauhidnya, akidahnya belum sempurna, masih berproses. Ada hadis-hadis yang memang secara illah, secara sebab ada yang dilarang sama Nabi karena sebab. Ya, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Beliau katakan apa? Kunna nunha anittiba'il janazah falam yu'zam alaina. Kami dulu pernah dilarang oleh Nabi mengiringi jenazah. Jadi wanita-wanita tuh nggak boleh sampai ngiringin jenazah masuk kuburan. Ya, walau yu'zam alaina, tapi larangan ini nggak tegas atas kami. Artinya wanita bukan haram mengiringi jenazah, tapi hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena suka begitu di kuburan, suka baperan. Sekalinya kagak baper, bawa handphone, selfie di kuburan. Wah, begini-gini. Apa sarang apa? Sarang tawon apa namanya? Sarangnya, waduh, di makam emaknya. Sarangnya mah, sarang. Ya, sarangnya Pak ya, pamit dulu. Aku pulang dulu Pak ya, sarangnya. Mana nggak butuh tuh orang tua kita begitu. Ya, nah yang begitu tuh dimakruhkan, nggak boleh. Ya, wanita kalau misalnya kemakruhannya bisa nggak muncul gitu ya silakan. Ya, kemakruhannya bisa dijamin nggak muncul, ya silakan dia mengiringi jenazah. Bahkan sampai ke kuburnya boleh. Ya silakan aja. Jadi larangan itu bukan yang sifatnya haram, walam yu'zam alaina. Ya, larangannya nggak tegas atas kami, kata Ummu Atiyah dalam riwayatnya itu. Ya, nah jadi urusan orang yang meninggal dunia, ya kadangkala tuh anak datang lihat jenazah bapaknya, ya cuma buat setor tangisan doang, nggak ada manfaat. Maka segera kuburin. Apalagi kalau ada korban kecelakaan, palanya pecah. Ya, itu diurusin di rumah sakit udah rapi gitu kan. Harusnya kan buru-buru dikuburin. Lama di rumah, netes darahnya, ngalir darahnya, jadi fitnah. Ya, apalagi ada jenazah yang kondisi terakhir menghadapi kematiannya sakitnya parah. Segala penyakit ngumpul di badannya, udah komplikasi. Yang dalam-dalam itu udah hancur. Ya, maka kalau ada jenazah meninggal dalam kondisi semacam itu kan proses pembusukannya lebih cepat. Ya, virus, bakteri itu ada ngumpul di situ. Kalau itu didiamkan, khawatir jadi mafsadat. Termasuk juga rusak tubuh si mayit ini. Jadi boleh saja penundaan menguburkan jenazah kalau ternyata mafsadat atas diri si mayit itu bisa dijamin dia nggak rusak. Boleh. Ya, silakan aja ya. Asalkan sesuai dengan halangan udzur yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, menikahkan anak wanita kalau sudah baligh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ilaikum." Apabila datang kepadamu calon mantu, ngelamar anakmu, yang si mantu ini man tardawna dinahu wa khuluquh, yang dia datang ternyata punya agama cakep, ya, akhlaknya mulia, pengen nikahin anak wanita kita. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia dengan kita. Illa kalau enggak buru-buru dinikahin, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Nanti di muka bumi ini akan muncul kerusakan, fitnah yang besar. Perzinaan di mana-mana, ya. Bahaya ini. Ada orang tua yang anak pengen nikah, nggak boleh. Alasannya apa? Belum balik modal, Neng.
Ya, tanah babe jual, rumah kontrakan dijual buat biaya pendidikan lu sampai S3. Udah selesai S3, wisuda, ujuk-ujuk minta nikah. Ya, modal dulu balikin nih, ya. Bahagiain dulu orang tua, katanya begitu. Ya, padahal bahaya. Ya, bahaya sekali kalau terjadi penundaan, apalagi jodohnya udah ketemu. Ya, itu anak kita buat mindsetnya seakan-akan dia punya hutang kepada orang tuanya, harus kembaliin modal-modal orang tuanya sampai dia menunda-nunda pernikahannya. Berapa banyak wanita-wanita karir yang punya jabatan di kantor, gajinya besar, tapi sayang lakinya kagak ada. Sekalipun ada, dia cari ke sana kemari belum ketemu banyak hari ini. Kenapa? Ya banyak laki-laki pada ngeper sama dia. Wah, jabatannya senior manager. Ya, jabatannya sekretaris kantor perusahaan. Cakep iya, kayak pendidikannya tinggi iya juga. Nah, gua apa kan? Akhirnya apa, susah juga. Banyak akhirnya ya jomblo wati ini yang nggak ketemu juga jodohnya, belum ketemu. Ya kan penyesalan itu akhirnya orang tua sampai meninggal dunia nggak bisa melihat anaknya ya menikah, bahkan tidak bisa menimang-nimang cucunya. Padahal dengan adanya pernikahan itu kebahagiaan buat orang tua. Ya, pernikahan itu kehormatan untuk bangsa Arab kala itu. Kalau ada wanita-wanita dipinang oleh seorang laki-laki, ini kehormatan luar biasa bagi bangsa Arab. Ya, begitu juga harusnya kita. Ya, ada pelamar baik, ya agamanya cakep, akhlaknya Masya Allah. Yang kita lihat bukan visi dunianya, lihat akhiratnya. Ya, kalau kita berlandaskan kehormatan nasab, kita akan dihinakan. Lebih-lebih kalau kita nggak sekufu kehormatan nasab kita. Ya, kecantikan sampai kapan sih umur? Ya, masih cakep aja. Ada orang yang menolak tua? Ada orang nggak? Yang hadir menolak tua ada nggak di sini? Ya, kalau mau menolak tua besok datangnya pakai baju SMA aja. Baju SD sekalian pakai dasi merah putih itu. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang ya kalau mengandalkan kecantikan sampai kapan cantiknya? Ya, itu ada ibu-ibu tua diboncengin motor sama cucunya, pakai motor sport. Ninja 250 yang sekali geber ngacir. Ya, jangankan bicara knalpot yang sember tadi itu kalah sama suara kulit si emak-emak ini yang kena angin gitu kan. Karena lebih nyaring ketimbang knalpot. Jadi kalau kita ngandelin kecantikan, kegantengan, sampai kapan sih gantengnya? Sampai kapan cakepnya ada masanya? Harta bisa habis, tapi kata Nabi pilih agama selamat. Ya, maka kalau ada yang datang, ya agamanya cakep, akhlaknya mulia, ya apalagi dia juga cocok, segerain. Kalau enggak disegerain, fitnah yang muncul. Ya, rugi kita. Ya, ada Bang Juki makan es cendol, enggak ada laki, perutnya bejendol. Kan repot urusan. Itu penjendol sama siapa? Bang Juki, bukan, kagak ada laki. Ya, luar biasa. Ya, laki kagak ada, perutnya bejendol. Ya, ada begitu. Kenapa ditunda-tunda, dientar-entarin, akhirnya syahwat anak-anak ini luar biasa. Ya, semakin dilarang, semakin penasaran. Ya, kita kan orangnya begitu. Jadi hati-hati, Nabi sudah mewanti-wanti. Ya, kalau ada penundaan, nggak segera, nggak gercep, yang muncul fitnah. Apalagi di mana-mana sekarang sudah resesi. Di Cina, ya angka kelahiran menurun. Akibat apa? Suami istri nggak mau lagi, mohon maaf ya, nggak mau rajin-rajin jima. Alasannya kalau jebol jima, ya anak nanti mengandung lagi biaya mahal. Ya walhasil pemerintah Cina akhirnya memberikan stimulus untuk mereka yang mau punya anak, ya diberikan beasiswa sampai pendidikan tinggi. Sampai begitu negara. Ya, ditambah apa? Ya wanita-wanita udah nggak mau lagi punya anak. Ya udah ngebayangin rumor sakitnya di cesar itu. Ya, pasien BPJS datang ke rumah sakit nggak pakai babi bu lagi, udah cesar aja bu. Ya, kita tolak rame, kadang sedih suara yang muncul dari orang yang punya intelektual misalnya. Lu gratis aja lu pakai banyak gaya kan. Udah terima aja gratis ini, akhirnya di cesar juga. Nabi ini udah ngerasain cesar begitu, besok belum tentu mau lagi tuh. Abang cuma bisa bikin doang adonan. Saya bang, ya kan? Ya perempuan akhirnya nggak mau lagi punya anak karena rumor tadi itu berkembang di masyarakat. Ya mau lahir normal aja susah. Ya harus cesar karena gratis, pemerintah
Yang bayar, mereka mah nggak rugi, ya. Mereka nggak rugi. Yang bayar pemerintah. Ya. Nah, ini ngeri kita kalau ada orang-orang yang menunda-nunda pernikahan anak-anak mereka, dikhawatirkan muncul fitnah. Nah, gercepnya menikahkan anak itu, ya ini termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang keempat, menyegerakan untuk membayar hutang kalau sudah jatuh tempo pembayarannya. Seorang yang punya hutang, Allah berikan kemampuan untuk bisa bayar, ditagih entar, ditagih besok. Ya, ditagih hari ini, entar sore bang. Sore ditagih besok bang. Kalau enggak tar, sok, tar, sok. Ya, padahal dia punya harta. Ya, kalau ada orang model begitu tuh, kata Nabi apa? Matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran, ya ada si orang kaya punya harta, dia punya harta mangkir daripada bayar hutang, kezaliman hari-harinya. Hatta ada orang punya hutang, gercep kudu dibayar, ada tawaran sodako, nggak boleh. Ya, sebagaimana kaulnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya, man tasaddaqa wa huwa muhtaj, au ahluhu muhtajun, au alaihi dainun. Ya, ada orang yang mau sodako padahal dia butuh hartanya, keluarga butuh hartanya, atau dia punya hutang. Antara sodako dengan hutang yang gercep harus dibayar, ya lebih utama dibayar hutangnya ketimbang sodakohnya. Paksa-paksa dia sodako, wa huwa raddun alaih. Ini ditolak di hadapan Allah itu. Ya, orang tuh maksudnya apa? Gercep bayar itu harta orang, kudu kita pulangin. Nggak bisa kita menghilangkan harta orang lain dengan alasan kita sedekah, nggak boleh. Ya, kecuali kita punya hutang, hutangnya kita jamin bisa bayar. Dibayarnya ada temponya, ya. Ada waktu luas, hartanya juga yang kita punya tiap bulan dipotongin dari gaji kita. Mau sodako sih boleh. Yang nggak boleh kalau ada hutang yang gercep kita harus bayar. Jangan dihilangkan harta orang lain dengan alasan sodako. Ya, nggak boleh. Maka membayar hutang dengan segera ini termasuk ketergesaan yang dianjurkan dalam Islam. Ya, ada utang 1 juta dikasih rezeki 500.000, bayar nggak utangnya? Dibayar nggak utangnya? Utang 1 juta, Allah kasih rezeki yang punya hutang itu 500.000, kan kurang tuh. Kira-kira adab dia sebagai orang yang berhutang bagaimana caranya? Dia diam aja, baru 500.000, belum nyampe, ya nggak perlu, diam aja dia. Bagaimana adabnya? Samperin orang yang menghutangkan dia, minta izin. Abang, anak punya hutang 1 juta sama antum, Allah baru kasih 500.000. Anak kemarin maksudnya mau bayar, tapi nggak bisa semua. Anak bayar separuh ya, dari 500.000, 250.000 anak bayar ke antum. Yang 2,5 anak bawa untuk keluarga anak. Anak minta izin, bang. Insya Allah, ya adab mulia seorang yang punya hutang kayak begitu, insya Allah. Ini kebaikan. Saling ridha, sekalipun yang menghutangkan enggak mengikhlaskan ya semuanya untuk dihalalkan, ya dia minta dibayarkan, enggak apa-apa tuh, hak dia juga enggak apa-apa. Nah, semakin orang yang menghutangkan memberikan keleluasaan, orang yang berhutang dikasih kebebasan bisa bayar, murni itu orang enggak mampu, maka hari-harinya pahala untuk orang yang punya hak piutang. Tapi kalau ada orang mampu, harusnya bayar enggak mau bayar, ditagih pasang badan, ngamuk-ngamuk dia, ya kan banyak di medsos itu. Ya, apa lu apaan pejabat lu nagih-nagih utang sama gua lu? Waduh, luar biasa. Ya, malu udah, kehormatan tuh, luar biasa. Ya, rontok udah, ya muruah orang itu di hadapan orang banyak. Ya, kalau udah kayak begitu, ya, yang gini repot nih. Ya, padahal dia anggaplah dia mampu punya duit, nggak mau dibayarkan, hari-harinya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hak orang lain belum disampaikan dengan segera? Ya, maka menyegerakan membayarkan hutang ini ketergesaan yang dianjurkan dalam Islam. Ya. Yang terakhir, tergesa-gesa dalam bertobat dari dosa kalau terlanjur melakukannya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan apa? Wajib hukumnya seorang pendosa dia bertobat dari dosanya. Bahkan kalau dia tinggal di satu tempat, yang tempat itu ternyata banyak penghuninya, menghambat pertobatan dia, wajib hijrah itu. Seorang yang tobat dari nenggak khamar, jangan gaul sama drunken master.
Kalau gaul sama dewa mabuk repot, kita kena lagi ntar. Ya, udah tinggalin teman yang model begitu. Ya enggak? Ada orang yang tobat daripada main judi, mainnya jangan sama God of the Gambler katanya. Ya, dewa judi ditemenin. Ya, akhirnya apa? Kita nggak main, ditawarin juga duit. Oh, udah dah, sebagai pertemanan lo pakai duit gua. Ntar kalau kalah gimana? Nggak usah bayar, anggap aja ini sedekah. Wah, sedekah. Ya, sedekah buat main judi. Ya, nah orang yang merasa dia punya kemaksiatan, segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sebongkah batu menangis di hadapan Nabi. Ya, terseduh-seduh nangis, terisak-isak. Nabi tanya, "Kenapa kau menangis?" Teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah." Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Apalah dosa sebuah batu yang dia bergerak aja ke sana kemari nggak bisa, kecuali kita yang menggerakkannya. Tapi takutnya luar biasa di hadapan Allah, sedih, meraung-raung, menangis terisak-isak. Kenapa? Khawatir dia jadi bahan bakarnya neraka. Kita ini manusia, udah Allah jelasin. Ya bahan bakar neraka manusia dan batu, kita tenang-tenang aja hidup kita. Ya, dosa-dosa kita nggak peduli, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang punya merasa berbuat salah, berbuat dosa di hadapan Allah, ya wajib hukumnya orang itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya selama tobat itu masih dibuka sampai kapan? Sampai matahari ya terbitnya dari mana? Dari barat, bukan dari timur lagi. Udah kiamat, selesai tobat. Ya, apakah kita mau tobat nunggu kiamat terjadi? Enggak usah, kiamat udah kejadian, kiamat sughra. Adanya kematian di antara kita tuh kiamat namanya. Itu contoh. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah menerima tobat seorang hamba selama si hamba ini enggak ngalamin sakratul maut. Kalau udah sekarat, tobat enggak ada artinya lagi. Ini lagi sekarang. Ya, obat kita kepada Allah. Tambahan bahwasannya ada orang-orang, kemarin sudah saya sampaikan ya, ada orang-orang yang ternyata di bulan Ramadan dia enggak mendapatkan ampunan. Di antaranya mereka yang masih gemar mendawamkan aktivitas nenggak khamrnya. Walaupun siang puasa hebat sedekahnya, qiyamul lail luar biasa semalam, tapi masih nggak bisa meninggalkan kemaksiatan nenggak khamar, dia nggak dapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan. Bayangkan makan sahur ditutup sama brandy. Ya takjilnya pakai whisky. Luar biasa ini orang. Ya tidak meninggalkan kebiasaan buruknya. Ya maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini nih, kita berharap Ramadan ini menjadi wasilah Allah turunkan rahmat, turunkan ampunan, berikan jaminan ya jasad kita terbebas daripada siksa api neraka. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan 5 ketergesaan yang ini ternyata fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk tergesa-gesa yang dianjurkan adalah mereka yang ketika berbuka puasa ya mentakjilnya, ya menyegerakannya untuk bisa berbuka puasa. Hasawatin min ma'in, walaupun hanya seteguk air saja. Dibatalin puasanya. Ya, itu ketergesaan yang mengandung kebaikan di sisi Allah dari Allah untuk manusia. Insyaallah ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan saya.
Ya, baik. Jadi yang pertama tentang mubazir ya. Ya, sifat mubazir ya. Pemborosan ya. Saya nggak bisa menghubungkan dengan ketergesaan dengan pemborosan, tapi insya Allah saya akan sampaikan. Jadi hal-hal yang disebut dengan pemborosan adalah kita mengeluarkan energi untuk sesuatu yang kita nggak butuh. Ya, artinya kan kalau ada orang dia butuh sesuatu, ya berarti disesuaikan dengan kebutuhannya. Akhirnya ada orang-orang yang memenuhi segala apa yang ada dalam dirinya, bukan mengacu kepada kebutuhan, tapi mengacu kepada kemauannya. Kalau sudah bicara mau, maunya banyak. Kalau sudah maunya banyak, pasti akan ada mubazirnya. Contoh paling gampang ya, orang-orang yang berbuka puasa mentakjil. Padahal kalau 3 korma aja sama minuman angetnya gitu Pak ya, itu kan sudah mendapatkan apa? Sunnahnya. Tapi kadang-kala hari perdana pertama kemarin tuh kayak apa kita? Barbar banget buka puasanya. Ya kita beli dari ujung yang tukang jualan sampai ke ujung lagi itu sana. Ada lontong sama gorengan beli, kolaknya, kolak biji salak beli, belum lagi es dan sebagainya. Tapi yang kemakan sampai mana? Ya akhirnya banyak makanan-makanan yang tersisa yang terbuang di tempat-tempat sampahnya kaum muslimin. Nah, bukankah syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan? Ya, ternyata setan mungkin dibelenggu, tapi temannya setan kagak. Siapa? Para pemboros ini, Pak. Ya, mereka yang berboros-boros menginginkan sesuatu bukan karena kebutuhannya, tapi selera karena kemauannya. Ya udah, jadinya mubazir. Dan setan itu teman sama orang mubazir. Kenapa? Setan mendapatkan bagian makanan yang terbuang yang kita nggak tahu tuh ada berkahnya di mana. Nabi aja ngajarin kalau kita makan ada makanan jatuh, ya jatuh yang ada kotoran nempel, suruh bersihin nama Nabi, makan aja udah, jangan sampai keberkahan itu diambil sama asyaitan. Itu sampai begitu Nabi. Ya ngajarkan bagaimana Nabi makan, kemudian jangan jangan dibasuh tanganmu sebelum ngapain, dijilat-jilatin tangannya tuh. Kenapa? Kita nggak tahu di bagian mana ada titik keberkahannya. Memang kalau baca hadisnya ya kita memahaminya agak sulit. Kalau nggak mau kita jilatin, suruh orang lain jilatin. Hadisnya begitu Pak. Ya. Jadi kalau jangan membasuh tanganmu dulu selesai makan, ya kecuali kau menjilatnya, membersihkannya dengan mulutmu. Kalau kamu nggak mau nyuruh orang lain untuk menjilatinya. Ya mungkin buat kita ada jorok juga nih ya. Tapi itu sebenarnya ada keberkahan di situ. Ya, jangan sampai keberkahan itu diambil oleh asyaiton. Dan kenapa kok setan itu senang kita berbuat mubazir? Jadi temannya setan yang mereka mendapatkan saripati makanan yang terbuang itu. Ya, suka ada ungkapan gini kan, akhirat ta'am barokah, ya. Jadi makanan paling terakhir itu berkah. Ya makanya cari paling terakhir, gitu kan. Ya asobah, gitu kan. Bagian sisa paling banyak. Udah paling banyak paling berkah. Ya. Jadi yang terakhir itu biasa berkah, ya. Dan kita nggak tahu tuh titik-titik mana di antara makanan itu mengandung keberkahan. Makanya dihabisi, diambil, dimakan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, supaya kita terhindar daripada sifat mubazir. Ya, setan memang dibelenggu di bulan Ramadan, tapi teman-temannya setan bebas berkeliaran. Buktinya apa? Kau lihat aja tuh di sampah-sampahnya orang yang berpuasa, rumah-rumahnya intip coba sampahnya pasti ada ya sisa kolak semalam nggak kemakan, ya kan? Apa lagi? Ya banyak kue-kue yang kebuang, besok udah ganti kue baru, ya ganti lagi kolak yang baru, kan begitu kan? Nah sifat mubazir ini jangan sampai muncul di hadapan kita. Ya ini juga sama ini, ya ini termasuk tercela ya dalam Islam sifat mubazir ini. Mereka yang kadang menginginkan sesuatu bukan karena kebutuhannya, tapi lebih kepada kemauannya, hawa nafsu saja. Ya. Kenapa sih kita harus puasa? Untuk mencegah kita masuk neraka. Karena 2 rongga yang menyebabkan kita masuk neraka apa? Al-fam wal fajar. Mulut sama kemaluan. Makanya puasa itu larangannya apa? Jangan makan, jangan minum, jangan jima. Karena 2 rongga ini penyebab kita masuk neraka. Makanya ada puasa. Ya, supaya nggak jadi orang mubazir juga. Nah ini perhatian. Jangan ibadah puasa kita rusak gara-gara perilaku mubazir tadi.
Itu yang saya bisa hubungkan ya dengan pertanyaan pertama. Kemudian kalau ada orang bertamu, mungkin disesuaikan konteks kebiasaan satu kaum, Pak. Kalau di kita kan ditanya, Bapak cari siapa? Kan gitu kan? Bapak keperluannya apa? Kenapa kalau nggak ditanya, suka pada bandel tamunya. Kadang ngaku-ngaku aja, saya petugas PLN, taunya nyolong. Ya, petugas PLN ada 3 orang, ya. Yang satu mantau, yang 2 pura-pura kemana, yang satu ngerjain apa, yang satu gerilya. Nah, ini kan bahaya, ya. Mungkin pada saat antum ke sana mendapati kebiasaan ya orang yang berlaku begitu. Ketika menjamu tamu, nggak pakai ditanya dulu mau ngapain ini, pokoknya datang disuguhi. Ya, kita begitu. Cuma kalau di kita kan nggak mungkin begitu, hampir tidak mungkin. Di kantor, dimanapun, ya termasuk rumah kita pasti tanya mau ketemu siapa, perlunya ada apa, kan gitu kan? Ya, jangan sampai juga si tamu ini juga harus punya adab juga. Kapan sih waktu-waktu yang terbaik seorang tamu bisa datang ke rumah seseorang? Ya, keperluannya kira-kira mendesak atau tidak? Kalau cuma ngobrol, ya warawiri cuma ngobrol, ngalor kalau nggak ngalor jadi ngidul gitu omongannya. Ini kan nggak penting-penting amat, ya artinya harus disesuaikan dengan kebutuhannya, ya. Nah bisa saja itu terbentur karena tradisi, ya adab satu daerah. Tapi lagi-lagi yang punya rumah memang menjaga kemudorotan atas diri yang punya rumah sebenarnya, karena melihat kondisi, Pak. Semakin orang baik, semakin orang banyak memanfaatkannya, Pak. Jadi kita luar biasa. Antum punya uang, ngejor, terkenal haji fulan, haji kaya. Pasti akan yang datang siapa? Orang minta utangan sama kita. Pak Haji, ada perlu nih Pak Haji. Iya, ini kenapa? Saya butuh beli handphone Pak Haji. Kurangnya berapa? Kurangnya 1.100.000. Itu mah bukan kurang, nah, emang beli ya. Harganya masih gitu. Nah jadi kadang-kala orang baik dimanfaatkan. Itu begitu Pak. Lagu-lagunya orang kita itu begitu. Jadi kebaikan orang selalu disalah artikan, dimanfaatkan orang. Ya kan nggak ada Pak. Contoh, saya ngundang antum makan. Apa pantas antum ngajak orang tanpa seizin saya untuk ikut makan? Pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Tapi karena tahu, oh orang itu nggak apa-apa kok. Kalau kita bawa orang juga dibayar juga, gitu ya. Iya memang iya pasti dibayar, tapi itu orang nggak punya adab. Ini kan penting tuh kita pahami itu. Jadi bukan sekedar kebaikan. Oh iya baik, kita bawa orang sekampung, gue diajak makan nih. Yuk kita ikut yuk, kita motor-motoran 10 orang, ya kali 2, berarti 20 orang. 10 motor boncengan lagi Pak. Ya, yang mau nraktir makan kaget, 20 orang. Tapi biar bagaimanapun pasti dibayar. Ya, tapi yang jadi masalah nggak punya adab yang diundang tadi. Makanya Nabi nggak boleh, Pak. Orang yang nggak diundang untuk jamuan makan nggak boleh datang, Pak. Khawatir nyakitin yang punya rumah. Ya nggak ada sesuatu yang bisa disuguhkan, kurang, jadi malu. Nggak disuguhin kelaparan, kesian, gitu loh. Ya bukan hanya sekedar bicara kebaikan, semua punya adab, punya aturannya. Nah jadi kalau di sana berlaku demikian, nggak ada masalah. Tapi kalau terapkan mungkin di Indonesia akan sangat bermasalah karena memang kebaikan orang itu kadang-kala suka disalahartikan dan itu peluang buat mereka yang berbuat jahat, Pak. Ya itu kadang-kala nipu dan lain sebagainya. Gampang aja gerbang kebuka aja, nggak usah namuk, gerbang kebuka gitu melongok dikit aja, udah bisa masuk udah. Acak-acak yang punya rumah, ya ingat gak terjadi pembantaian itu yang satu keluarga. Ya gara-gara gerbang rumah nggak dikunci gitu, masuk dihabisi. Satu keluarga meninggal di dalam kamar mandi, Pak. Ya, ditutup kamar mandi, lampunya dimatiin, dikunci dari luar. Ya pengap sampai meninggal di kamar mandi berapa orang itu. Jahat-jahatnya gitu. Maka ya nggak apa-apa juga kalau ada orang tanya gitu, ya maksudnya apa? Supaya ya kita juga melayani tamu itu dengan kesiapan. Ya, khawatir kita, gitu aja sih. Ya, kadang-kala kaum muslimin banyak di Indonesia, tapi mental ya syarat keilmuannya, kafah ilmu, kafah agamanya yang kurang, sehingga banyak orang-orang baik banyak salah diartikan, ya seringkali manfaatkan untuk tujuan-tujuan pribadi. Kemudian yang terakhir itu saya menyampaikan begini, ketika ada tamu menyediakan makanan, yakinlah bahwa yang disuguhi makanan itu ya memang untuk kita. Yang nggak disuguhi itu bukan buat kita. Ya, yang disunahkan itu yang disuguhi buat kita habiskan.
Nabi SAW ketika dapat hadiah buah anggur ya, orangnya masih ada, anggur dimakan satu, sahabat nungguin kapan gue dibagi katanya. Yang kedua dimakan sampai habis itu anggur. Ya, orangnya senang melihat tuh Nabi dikasih hadiah buah anggur dihabisin, alhamdulillah. Pas orangnya pulang, sahabat protes. Ya Nabi, biasanya engkau bagi-bagi kita anggur, ya bagi-bagi ini mah dimakan semua, curang gitu kan. Apa kata Nabi? Suruh begini. Itu tadi yang aku makan anggurnya asam. Ya, biarin aja aku yang ngerasain asamnya. Kalau ente makan, ntar ente teriak lagi, baper ntar orangnya. Ya, ntar teriak asam amat, akhirnya nyakitin yang memberinya. Ya, ini kadang-kala ada orang yang tuan rumah menyediakan makan tuh kadang senang sekali. Masakan dia dimakan begitu lahapnya sama yang punya yang datang tuan rumah ini. Ya, tapi lagi-lagi memang harus imbang, Pak. Ya, kita tamu juga datang jangan lenggang kangkung doang. Ya, perut kosong, datang perut kosong, pulang perutnya isi, ditambah isi kulkas dihabisin juga. Itu nggak tahu diri. Ya, jadi yang dihidangkan kita makan, yang nggak dihidangkan jangan coba-coba kita comot, itu maksudnya. Ya, ada dihidangkan air putih doang, di kulkas kelihatan tuh, ya. Ada air manis-manisnya, misalnya kemasan botol, kita jangan usil tiba-tiba ngambil, kecuali diizinkan. Ya, saya kalau tamu datang memang ada showcase khusus, ya memang untuk tamu biasa suka isi macam-macam minuman. Silakan, nih semuanya untuk tamu boleh dicicipi, tapi jangan bawa pulang ya, minumnya di sini aja, kenyangnya. Ya udah, ya kenyang-kenyangnya sebanyak, makin gede perutnya makin banyak dia tampungnya. Alhamdulillah. Ya, jadi memang seperti itu Pak yang diajarkan oleh guru-guru kita untuk memuliakan tuan rumah juga sebenarnya. Ya, kalaupun kita khawatir nih tadi jangan nyakitin yang punya rumah dong ya. Ini orang-orang susah nih yang datang nih. Segitu hebat ngasih makanan nih pasti nih makanan boleh ngutang jangan-jangan. Jangan dihabisin dah. Ya, atau antum tanya, nih buat kita nih tamu keluarga antum ada enggak? Kan gitu, Pak. Biasanya kan adab kita begitu ya. Ibu ngeluarin makanan begini banyak buat keluarga ada enggak? Ya enggak ada sih, cuma ini dulu. Ajak anak-anak antum kita makan sama-sama. Kan begitu. Ya, ada adab kita saling komunikasi. Ya, tamu pun juga begitu. Datang bawa berkah, pulang bawa dosa kalau nyusahin. Kata bininya, "Bang, lu punya tamu kira-kira aja, Bang." Ya, yang di situ diambil, di sini dimakan juga. Nah, ini nggak boleh. Ya, yang dihidangkan itu buat tamu. Kalau kita ragu, Pak, ragu nih. Ini jangan-jangan karena memuliakan kita, orang rumah belum makan nih, kita tanya, "Keluarga antum gimana?" Bini sama anak sih belum makan, udah sama-sama sini. Kita makan, kita berbagi. Kan kata Nabi, makanan satu bisa berdua, ya. Makanan dua bisa bertiga, makanan tiga bisa berempat. Nah ini Masya Allah, ya pasti dicukupin oleh Allah. Ya dicukupin. Kalau kita mau nih, makanya rahasianya komunikasi. Tamu itu sekalipun ada kewajiban yang punya rumah memuliakannya, dia pun juga perlu tahu diri juga. Ya, dia harus benar-benar mengetahui hak-hak yang punya rumah juga. Minimal dihidangkan, tanya keluargamu sudah makan belum, ada nggak buat keluarga dipisahin atau tidak. Ya kalau saya adil Pak, saya nggak mau berbuat baik untuk orang lain sebelum keluarga saya berikan kebaikan dulu. Itu sunnahnya begitu Bu. Karena kerabat itu ya orang yang nomor satu kita serahkan kebaikan itu, karena dia punya 3 hak. Ya lain sama tetangga yang muslim punya 2 hak, yang non muslim cuma 1 hak. Ya jadi kalau saya berbuat baik, saya meyakinkan kawan saya bahwa keluarga saya aman di rumah. Kalau saya begitu Pak. Ini kalau kan kadang-kala ada orang yang baiknya sama teman doang. Ada teman bentar-bentar kalau dia nongkrong, ayo makan, panggil. Ya, tapi bininya minta, pelit Pak. Ya, tapi sama teman-temannya, waduh, moncar duitnya, ngejar-joran duitnya. Sama anak pelitnya nggak ketulung. Ya, ada anak yang pagi-pagi belum sarapan sama ibunya. Bapaknya udah nongkrong di tukang kopi, Pak. Sambil ngopi, sambil makan gorengan sama lontong gitu. Anaknya ngumpet, ngagetin bapaknya. Ayo, bapak sarapan sendirian. Bilangin ke emak nih. Itu marah si bapak ini, malu disiram, Pak. Ya, muka anaknya pakai kopi panas itu. Ini pengalaman saya waktu kecil nih. Ya, liburan kita di Jakarta,
ya main ke kampungnya bapak, ketemu yang begitu, ngelihat sendiri bagaimana. Ya, itu aja orang ngurusin diri sendiri, ya apalagi orang lain. Jadi kalau saya berbuat baik pada orang lain, saya jaminkan dulu. Dijamin, antum gak usah khawatir, keluarga saya sudah aman. Saya nggak akan begini sama antum kalau keluarga saya sebelum begini. Kalau saya gitu, Pak. Ya, nah ini menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya memang apa? Keikhlasan kita terpelihara. Ya, jangan diuji oleh Allah ikhlas-ikhlas tapi kok kita rugi. Padahal ikhlas mau untung mau rugi itu karena perintah Allah, udah selesai. Jangan kita hitung-hitung untung ruginya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu barangkali saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Itu kan ada step menyolatkan. Saya tuh sering tidak jarang melihat orang yang meninggal itu disolatkan pada jumlahkan itu hanya sekian orang dengan hubungan dengan hadis lainnya. Kalau hadisnya kayak mati orang ini, orang ini, terus kalau biasa ini itu bagaimana Pak? Rasanya sedih melihat mayat yang disolatin cuma 15 orang. Karena itu mayat itu jaraknya dari masjid cuma 50 meter. Saya pernah mengalami hal itu. Yang itu kenapa dari masjid jauh untuk mendapatkan syafaat yang banyak itu bagaimana? Ya. Terus yang kedua, sama penundaan utang tadi Bapak bilang kalau dibilang itu adalah si pengutang punya uang itu kena dosa apa ya? Itu dosanya per hari terus sampai utang itu dibayar atau full satu kali aja? Ya. Jadi ada orang meninggalnya anggaplah malam hari ya. Ya, malam hari besoknya mau disolati. Kalau nunggu ba'da zuhur kelamaan. Akhirnya pagi-pagi setelah dimandikan ba'da subuh, ya pas duha ini mau sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Hatta hanya keluarganya saja nyolatin sendirian, maka kewajiban kita jadi gugur. Ya secara fikih, secara fikih itu begitu. Tapi kalau secara ruhiyah, bagaimana Rasulullah membagi beliau sampaikan dalam satu hadis itu sebanyak orang yang menyolatkan ya sampai dibuat saking banyaknya 3 saf. Bukan 3 saf, itu akal-akalan kita sebenarnya. Dikit dibuat 3 saf juga, gitu kan biar kelihatan banyak gitu ya. Tapi memang 3 saf itu banyak gitu. Ya, jadi mereka yang menyolatkan jenazah senantiasa ya semoga Allah mengijabah doa-doa yang menyolatkannya. Ya, turunkan rahmat, adanya ampunan. Tapi lagi-lagi semua tergantung amalan kita hari-hari kita. Orang yang nggak pernah peduli dengan masjid, ya, taklim jarang hadir, ya, salat berjamaahnya nggak tatapan muka, nggak ketemu, ya mungkin saja Allah Subhanahu Wa Taala, qadarullah, mereka-mereka yang tiba-tiba meninggal dunia bisa saja mengalami hal semacam itu. Gak usah jauh-jauh ya, merebut masjid, kan harusnya masuk surga duluan, ya nggak? Iya dong, orang belum datang, dia sudah datang, ya. Tapi ketika ada fenomena banyak, merebut meninggal dunia, meninggalnya di kampung, Pak. Padahal yang mengenal dia di Jakarta, di tempat masjid dia berkhidmat di situ, banyak orang-orang kantor kenal dia, jamaah kenal dia, nggak bisa menyolatkannya. Ya, nggak bertatapan gitu, nggak berjumpa si mayitnya ini. Itu sholatnya orang sono gitu. Ya itu kembali itu rahasia Allah. Tapi yang namanya orang menyolatkan secara gaib aja boleh. Ya, orang nggak bisa menyolatkan hari itu, ya boleh dibolehkan. Sebagian ulama ada yang menyatakan 3 hari, ada yang mengatakan kapan saja nih pendapat ulama Syafi'iyah yang kepecah menjadi 2 pendapat. Jadi sholat gaib namanya. Kalau kita nggak sempat menyolatkannya, kita sholat gaib. Ya. Nah ini kalau melihat banyaknya orang menyolatkannya, itu kembali ke masalah rahmat. Kan kita suka doa kan, ya rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Di sisi kematian kita ada rahmat. Salah satu rahmatnya apa? Ternyata banyak orang yang menyolatkannya. Biasanya kapan? Meninggalnya hari Jumat. Ya, nyolatinnya ba'dal Jumat. Ya, orang nggak kenal tuh si mayit. Ya, as-salatu 'alal mayyit misalnya gitu ya. Udah berkumpul tuh.
Habis Jumatan, belum sholat sunnah, orang kembali berdiri, merapat ke jenazah, menyolatkannya. Itu rahmat. Jadi kalau antum mengakal-akali rahmat, susah juga. Qadarullahnya begitu susah. Ntar aja dah, habis zuhur, ya zuhur libur juga. Orang kampung situ pada pelesir juga keluar kota. Yang nyolatin ya segitu-gitu juga ada. Yang lebih menyedihkan apa? Bininya meninggal, lagi sakit Pak, kena sakit kanker. Ya, itu yang menyolatkan nggak ada, bahkan suaminya malah ngojek. Ini fenomena, ya, malah aktivitas yang ngojek gitu, dia bingung, dia memang nggak mengerti sholat jenazah, sama orang kampung juga kagak karib gitu ya. Artinya hidup kayak di hutan aja sendirian. Walhasil kan begitu akhirnya. Mau minta malu, mau ngomong malu, mau minta sungkan kan gitu. Makanya bergaul itu masya Allah Pak. Ya, kita tuh bergaul sama masyarakat harus benar-benar kayak saudara udah. Ya, jangan kita sedikit pun nyakitin tetangga kita sesama jamaah, udah nggak ada begitu-gitu dah. Udah pada tua-tua udah. Ya, jangan baperan ngajinya udah. Ya, kenapa kita meninggal dunia masya Allah tuh kelihatan tuh. Ya rahmat, jangankan begitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ente nggak sekarang? Ente nggak? Coba Pak sekarang. Hebat apapun itu orang di dunia, tokoh apapun di dunia, ya nggak gampang Pak, nggak gampang. Semua kembali masalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Merinding kita. Ya bisa nggak kita ngucapin kalimat terakhir kita la ilaha illallah, Allah misalnya begitu. Ya kan semua tergantung rahmat dari Allah. Kita nggak bisa akal-akalin, gitu ya. Jadi diakalin nanti habis zuhur aja saya tolong ini ya akhirnya nyolatin juga. Ya nggak apa-apa emang rezeki dia segitu udah. Ya rezekinya. Cuma kita jangan ngukur wah yang nyolatin dikit berarti dia kurang ini. Wallahu alam. Sekalipun dikit yang nyolatkan, coba kalau yang dikit itu orang-orang yang punya keutamaan di hadapan Allah. Dikit yang nyolatin Ustaz 5 orang, 5-5-nya kiai semua. Bayangin itu kan. 5-5-nya nyolatin kiai semua. Ya. Menyolatin jenazah itu kan masya Allah, ya luar biasa. Ini juga kita nggak bisa ngukur sesuatu yang gaib itu terserah Allah. Gitu Pak ya. Kemudian masalah hutang tadi, bagaimana dosanya? Itu hari-hari Pak dosanya Pak. Sampai hak orang dipenuhin. Kan hak dia tahan nih, hak orang lain tahan nih, hak yang punya piutang. Ditahan nggak dikasih sama kita, itu kan dosa, zalim namanya. Ya berarti kan harus disampaikan. Nah kalau disampaikan selesai. Kan gitu ya. Jadi hari-hari dia menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu atau ditagih dia mangkir, dosanya hari-hari Pak. Ya hari-hari. Gimana? Iya sampai, ya karena kan putaran waktu kan hari Pak. Apalagi yang diomongin selain hari. Habis hari ada pekan ada bulan. Ya tinggal berapa lama dia mangkir daripada utangnya itu, padahal dia mampu. Ya ini zalim kecuali ya tadi dihalalkan ya. Kalau orang nagih dia bilang kagak ada, ngegedegin orang namanya, ya kan zalim. Ya orang yang punya hak piutang itu berhak untuk mendapatkan kembali harta. Gitu Pak ya. Nah, jadi itu hati-hati sekali. Hatta orang yang berjihad saja kalau punya utang ya nggak boleh berjihad sebelum utangnya dilunasi. Karena orang yang mati syahid diampuni dosanya kecuali utangnya, illad dain, kecuali utang dia. Ya makanya orang yang berjihad harus bebas dari utang. Allah a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Anam. Ya. Jadi ketika dikabarkan ya bahwasannya Raja Najasyi itu meninggal dunia, akhirnya kan Rasulullah mengajak ya para sahabat untuk menyolatkannya sampai sahabat kebingungan. Loh kan dia bukankah dia Nasrani agamanya kan gitu ya. Akhirnya kan dikabarkan bahwasannya Raja Najasyi itu sudah muslim. Nah, Nabi melakukannya. Kalau Nabi melakukannya biasanya sahabat ngapain? Pasti ngikutin. Jangankan sholatnya Nabi, jalannya Nabi aja orang ngikutin. Siapa contohnya?
ya ada Ibnu Umar dengan Ibnu Mas'ud. Ya, itu Ibnu Umar ketika Nabi kalau berjalan berdiri di atas batu gitu, diam gitu. Nah, satu ketika beliau niru kalau lewat jalan situ. Ya, lagi jalan tiba-tiba Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar diri di atas batu cuma menghadap begitu doang, menghadap ya lepas gitu. Ditanya, ya kalau bahasa kita, lu ngapain sih? Nabi begini, gitu katanya. Tanpa tanya apa sebabnya. Nabi melakukannya begini. Ya, ada Nabi ketika itu pernah memutari sebuah pohon. Ya. Kemudian Ibnu Abbas ikutan yang memutar pohon. Ditanya, "Kenapa kau putar-putar pohon ini?" Nabi melakukannya ketika lewat pohon ini. Ya, itu sahabat begitu. Ya, yakin bahwa apa yang Nabi contohkan apalagi terlihat ya pasti sahabat ikut juga bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat juga banyak yang bingung juga kenapa Nabi perintahkan kita menyolatkannya ya, padahal kan masih agamanya Nasrani, tapi ternyata dikabarkan dia telah masuk Islam. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Ya, selain kangen saya nih beliau. Gimana Pak? Ya. 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 Jadi yang terhitung itu kezaliman, matlul ghaniyi zulmun. Al-ghani. Al-ghani itu adalah orang yang kaya, Allah kasih kemampuan. Yang dia punya hutang, tapi dia mangkir daripada pembayaran hutangnya atau menunda-nunda pembayaran hutangnya. Yang padahal mungkin orang yang menghutangkan udah nagih, Pak. Udah janji, udah jatuh tempo, udah tapi ditunda-tunda. Nah, hari-harinya ketika hak orang lain masih di tangan dia, itu hari-harinya kezaliman, dan kezaliman itu buahnya dosa. Hari-harinya, ya. Sampai kemudian dia meninggal dunia bagaimana? Nah, ahli warisnya wajib membayarkan hutangnya dari harta yang ditinggalkan. Itu pun kalau ahli warisnya tahu. Atau kita aja yang kasih tahu, kalau percaya ada buktinya. Kadang-kala ahli waris nggak percaya juga sama kita. Kadang ada pula yang saya bilang tadi memanfaatkan situasi. Ya situ kalau nggak percaya sama kita terserah, lu nggak sayang sama babi lu nih. Ini ada orang yang modus nih, bilang bapaknya punya utang, padahal waktu masih hidup nongol aja kagak pernah. Pas orang tuanya meninggal dunia baru udah banyak yang ini utang, minta dibayar. Tapi buktinya nggak ada. Kalau proses pengadilan tetap nggak dibayar, Pak. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Asumsi nggak bisa mengalahkan keyakinan. Orang bilang si fulan berutang, itu asumsi. Buktinya mana? Oh nggak ada catatan. Ya sudah, pengadilan kan begitu. Tapi kadang-kala kan kita ditakut-takutin. Kalau lo nggak bayar utang terserah ya. Babe ente utang mana 3 juta. Ya kalau nggak sayang orang tua, terserah gue mah. Ya urusan babi lo ntar sama gue di sono. Wah aku takut. Agak dibayar juga. Padahal gampang Pak. Orang yang nagih utang itu disuruh sumpah aja. Wallahi billahi tallahi bahwasannya si fulan bin fulan telah berhutang kepada saya sejumlah harta sekian pada hari anu, bulan anu, tahun sekian. Ya, sampai dengan kematiannya si fulan bin fulan belum terbayarkan hutangnya. Ya, gitu ya. Nah, persaksian ini saya sampaikan kalau saya dalam saksi dalam pernyataan mengandung kedustaan, saya siap dilaknat oleh Allah. Ya, tanda tangan di materai. Ya, kasih dia tuh bayar gitu. Itu kalau nggak ada buktinya, yang jadi saksi dia sendiri, biarin kita bayar. Kalau orang waras mah kagak berani, Pak. Ya. Nah, jadi kalau ada orang punya hutang dia sampai meninggal dunia, ahli warisnya kudu bayarin. Kalau enggak, ini kan kita nanti di yaumul hisab. Ya, orang-orang yang zalim itu akan diikuti sama orang yang dizoliminya. Diikutin terus. Ya, sambil apa? Dibaca-bacain kezaliman dia apa saja. Ya, kita kan enak aja pinjam duit orang mau nagih malu. Padahal yang punya uang tadinya punya uang sekarang nggak punya duit, mau nagih malu jadi susah keluarganya.
Yang menanggung kesusahan keluarga siapa? Itu kezaliman kalau sampai utang nggak dibayarin. Ya, bilang ya Allah, keluarga saya jadi susah. Padahal kami ini baik, si fulan pinjam duit sama saya, ditagih susah melulu. Bilang dia nggak punya duit, padahal duitnya mah ada. Kenapa? Saya pernah menemukan dia makan enak-enak tiap hari. Misalnya begitu ya. Ya nanti dituntut di hadapan Allah pahala orang yang apa tadi? Yang zalim tadi ya, itu dipindahkan oleh Allah kepada orang yang telah dizaliminya di dunia. Termasuk itu wa akala mala hadza. Ada orang yang datang ngadu sama Allah, hartanya dimakan sama dia. Nah, termasuk utang nggak dibayarin, Pak. Makanya kita khawatir tuh. Ya, kalau kita mau menghalalkan hutang orang, kita biarin aja dia nggak bayar, harus dengan akad, Pak. Jangan di hati doang. Datangin keluarganya, bapakmu meninggal ya nak? Iya, bilang sama ibumu nak ya, bapakmu punya hutang 5 juta sama om halalkan, udah selesai, nggak usah bayar. Selesai. Ya, udah ya, dimaaf oleh Allah, selesai udah. Kitanya mendapatkan kesempurnaan melebihi pahala sedekah 15 kali lipat, Pak. Kalau sedekah 10 kali lipat yang biasa. Hutang 15 kali lipat, hutang yang dihalalkan sampai orang itu nggak bayar gitu. Dihalalkan tapi dengan akad. Nah, jadi perhitungan-perhitungan itu ya yang sangat cepat siapa? Innallaha sari'ul hisab. Allah yang maha cepat perhitungannya. Ya, jangan dilogikain misalnya gini. Kan Ustadz kalau jalan ke masjid 2 langkah tuh kanan dan kiri. 1 langkah gugur dosa, 1 langkah naikin derajat. Kalau kita pakai mobil hitungnya gimana? Ya lo hitungnya sendiri gitu, pusing-pusing amat. Allah maha cepat perhitungannya. Kira-kira gitu ya. Jadi hutang-hutang tadi bagaimana? Pokoknya kita kudu gercep bayar dah. Ya jangan sampai itu hutang kita meninggal masih punya hutang. Azamkan Pak. Allah kabul doa kita. Ya Allah, sampaikan aku pada umur sekian aku bebas dari hutang ya Allah. Sampaikan ya Allah, pada umur sekian saya bebas daripada hutang. Ya, saya menyaksikan kalau ada orang hidupnya nggak pernah hutang, saya menyaksikan. Tapi kalau ada juga mungkin ya 1001, karena Rasulullah sendiri itu beliau berhutang, Pak. Ya, dalam keadaan musim kelaparan, pinjam beli makanan, dibayar, berhutang. Ngegadaikan baju besi beliau, kan? Jadi kalau ada orang yang aku, saya hidup saya nggak pernah berhutang, ya saya menyaksikan omongan itu. Ya hampir nggak mungkin. Tapi kalau dia ngerasa begitu ya urusan dirimu aja lah gitu. Tapi memang kalau emang bisa begitu, alhamdulillah. Nah buat kita yang ngerasa punya hutang, selesaikan. Berazam minta sama Allah, ya Allah, umur sekian, mohon ya Allah, saya hidup bebas dari hutang. Umur sekian, sampein. Ya umur antum berapa sekarang nih kira-kira? Ya 60 tahun, ya 65 tahun. Ya Allah, ya 66 tahun selesai dah ya Allah, utang-utang saya kagak ada dah. Insya Allah dapat itu. Ya cuma kalau dapat jangan kita lebay, langsung bayarin. Ya kadang lagi punya utang doanya nggak kira-kira, pas dikasih duit lupa mau utangnya. Ya itu manusia. Ya gitu Pak ya, mudah-mudahan bisa. Ummahatnya, ayo. Nah, ada pertanyaan? Nah silakan Pak Dokter. Sebentar ya. Ya. Ya, jadi ini yang salah kaprah ya. Jadi asri'u bil janazah, percepat pengurusan jenazah, itu kan nggak cuma urusan kuburan doang ya. Semuanya lah haknya disegerain. Cuma bagaimana perlakuan kita terhadap jenazah dan perlakuan kita kepada orang hidup. Kaidah fikih menyatakan apa? Hurmatul hayyi. Kehormatan orang yang masih hidup. A'zam. Lebih dimuliakan, lebih didahulukan, lebih diutamakan min hurmatil mayyit, ketimbang kehormatan orang udah mati. Jadi kalau bawa orang meninggal dunia, jangan gerasa gerusu. Ya, cepatnya normal aja. Jangan orang lampunya hijau dibikin merah. Kalau nggak mau geser, dikepruk pakai bendera kuning, ada bambunya tajam-tajam tuh. Masih nggak mau minggir juga, dihancurin mobilnya. Yang punya mobil turun, dipukul, nyonyor bibirnya contoh. Apa itu? Ya, sunnah Nabi yang memang harus kita lakukan. Enggak begitu. Ya, padahal orang salat jenazah 1 qirat, nganterin jenazah ke kuburan 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, Pak, kebaikan kita. Antum yang biasa umrah,
tahu asli Gunung Uhud itu. Sekarang ya gunungnya hanya ya tanah kayak tanah merah begitu ya. Ya sebesar itu kebaikan, Pak. Dua kebaikan, dua Gunung Uhud, dua kirot. Bagaimana satu kirot nganter jenazah dapat kalau caranya begitu? Melanggar kehormatan orang hidup, nggak boleh, Pak. Ya, ada kalanya memang harus merah ya merah, gitu. Kecuali yang kita antar orang sakit, mejet-mejet. Nah, kehormatannya dipelihara, masih hidup dia. Makanya ada orang diterobos saja, makanya belambir, apa itu, pemadam kebakaran. Tuh kalau ada orang ngalang lu tabrak aja udah, gitu. Kenapa? Karena memang hajat orang paling banyak ketimbang yang ngalangin orang itu. Yang ngalangin cuma satu mobil, yang kebakaran satu kampung, Pak. Mendingan ngorbanin dia tuh yang rebek-rebek di jalanan. Gak mau ngasih jalan ketimbang ngorbanin satu kampung. Kalau saya jadi pemadam saya tabrak bener. Ya, cuma kan saya nggak jadi begitu ya. Saya tabrak udah, minggirin udah, ya. Kalau usah pakai banyak batu, jalan aja, nyelamatin banyak orang. Kenapa? Kehormatan orang hidup itu a'zam daripada yang mati. Makanya ada bab fikih transplantasi organ dari mayit. Ya, boleh nggak buat orang hidup? Boleh, karena kehormatan orang hidup lebih diutamakan ketimbang kehormatan orang sudah meninggal dunia. Yang nggak boleh jual beli organ, nggak boleh. Ya, yang mayit juga, apalagi yang hidup. Ya, ginjal dah, gue jual atuh, ya kayak jual kacang goreng. Ya, kayak gitu-gitu nggak boleh tuh. Ya, dijual-jual, itu sifatnya telah menolong. Jadi kalau ada transplantasi organ dipindahkan kepada orang yang hidup, apalagi yang hidup ini, mohon maaf ya, alim ulama, ketimbang orang awam yang kalau dapat donor ginjal, dia nggak seberapa manfaat buat umat. Maka ulama duluin, Pak. Ulama diduluin. Ya kenapa? Karena kemanfaatannya lebih banyak ketimbang orang awam. Ya, jadi orang yang hidup pun punya keutamaan. Di antara yang hidup ada lagi orang yang punya syarat keutamaan. Ya, nah jadi kalau ada orang yang nganterin jenazahnya kayak lagunya begitu, itu nggak nyunnah. Ya, itu mencoreng kehormatan Islam. Jadi buat antum kalau kebetulan jadi RT, jadi RW yang warganya meninggal dunia pada saat sholat jenazah mau nganterin, antum ngomong, jamaah sekalian yang mau mengantarkan jenazah mohon dilaksanakan dengan tertib. Ya, anggap aja nih pesan dari si mayit, jangan gerasak rusuh, jangan gerabak kerubuk, kasihan nih si mayit udah nanggung sesuatu yang kita nggak tahu dia. Ditambah antum lagi bawanya nyusahin orang. Ya, nah ini coba nanti bawa yang tertib. Yang bawa motor, ya jangan naik motor pakai helm. Ya, naik motornya kalau maupun bertiga boleh. Kenapa boleh? Karena berempat nggak muat. Jangan begitu. Ya, tetap nggak boleh bertiga. Ya, naiknya berdua. Ya, jangan dibolehin. Pokoknya kalau darurat bertiga boleh. Kenapa? Berempat kagak muat. Ya, jangan dikasih juga. Itu bahaya. Pakai helm. Ya, pakai tata tertib. Kenapa? Karena pengawal-pengawal yang nggak terlatih ngeberhentiin mobil tuh gampang sembarangan bikin orang celaka. Saya yang bercelaka. Pulang khutbah Jumat di JICT Tanjung Priok, ya sampai lewatin flyover lewat dari Bea Cukai itu, tiba-tiba keluar tuh orang malangin jalan. Itu motor-motor pada apa istilahnya ngesot, Pak. Ya sampai selip itu bannya, hampir bahaya. Saya marah-marah, ya. Saya sampai samperin tuh mobil yang lagi bawa rombongan. Saya berani masih pakai gamis. Ya, kalau nggak pakai gamis saya nggak berani ngomong gitu, bisa dikeroyok saya. Ya, kelihatan Ustadz ngamuk-ngamuk. Iya, saya bilang pengawalnya rebek, saya bilang. Ya itu bahaya. Nah, itu orang yang hidup perlu dipelihara. Jangan sampai gegara bawa orang meninggal, orang jadi ikut nyusul meninggal kemudian, itu nggak boleh. Jadi pengertian mempercepat penguburan jenazah itu dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak orang yang masih hidup. Nah, ini penting. Ya, niatnya baik tapi caranya kudu benar. Niat cuma baik tapi caranya salah, nggak dapat satu kirot. Lu mau dapat satu kirot lu, nyelakain orang lu, itu misalnya ya. Berantem sama orang, ngalangin, ditendangin mobilnya, dipukulin orangnya, ya Allah. Itu kalau mayat bisa ngomong, bisa bangun ngomong kali. Lu jangan pada begitu, Pak. Ya, lu belum ngerasain mati, gue udah tadi gitu misalnya. Ya kan, berasa lu kalau mati gimana rasanya? Ya, sayang mayat nggak bisa bangun. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Iya.
Iya. Ibu mau cium siapa emang? Boleh nggak sih cium-cium jenazah? Karena walaupun bukan mahram ya, jangan kalau bukan mahramnya. Orang yang dilarang pada saat masih hidup pun juga meninggal dilarang juga. Sekarang nih contoh, walaupun mahram ya, adik kakak perempuan sama laki. Kalau adik perempuannya meninggal, abang kandungnya boleh nggak mandiin perempuan kandungnya? Nggak boleh, karena orang hidup juga waktu hidup kagak nggak boleh, apalagi meninggalnya. Ya kecuali siapa yang mandiin? Ya sama kaumnya. Ya kalau tuh saudara kandung perempuan punya laki, lakinya boleh nggak? Ya, boleh kan suaminya nggak apa-apa. Waktu hidup aja boleh, apalagi matinya. Ibu punya suami gimana? Ya auratnya kan nggak ada batasan. Ya aurat istri di hadapan suami nggak ada batasan. Ya mau direjeng-rejeng, mau dibanting juga boleh gitu. Istilahnya gitu. Nggak ada batasan. Orang pada waktu hidup nggak ada larangan, meninggal dunia pun juga nggak ada larangan. Hatta dikuburin jadi satu boleh nggak? Boleh juga, laki bini nggak apa-apa. Tapi yang tadi tuh, yang mahram tadi, laki perempuan nggak boleh juga. Kayak misalnya kita punya anak udah pada dewasa nih, ya sekalipun adik kakak laki perempuan kan tetap nggak boleh satu kamar kan? Ya nggak boleh adabnya begitu. Nah larangan di waktu hidup, larangan ketika meninggal sama juga, nggak boleh. Yang ibu cium siapa nih? Kalau bukan mahram, misalnya anak kecil usia mumayyiz, itu boleh. Anak laki-laki siapa? Anak laki-laki ibu. Ya berarti kan mahram. Ya boleh kan mahramnya. Ibu sama anak boleh kan nikah? Amit-amit kagak boleh bu ya. Makanya orang yang nggak boleh nikah namanya mahram. Kalau bukan mahram berarti halal menikah. Ya, sama sepupu, halal nggak nikah? Ibu punya sepupu laki-laki, halal nggak nikah sama sepupu? Sepupu termasuk mahram bukan Pak? Sepupu laki-laki, Bapak nih sepupu perempuan. Sama sepupu perempuan termasuk mahram nggak? Pak, gimana Pak? Anak om, anak dari paman ibu atau pamannya ayah, dia punya anak perempuan kan sepupu kita tuh. Ya, kita sama sepupu perempuan kita mahram apa bukan? Bukan mahram. Kita boleh nikah sama sepupu. Ya, kita nikah sama sepupu maka berlaku hukum kemahramannya. Dia bukan mahram kita. Ya, nggak boleh dua-duaan sama sepupu perempuan. Ya, nah, ibu termasuk tadi yang meninggal sepupu laki karena akrab sama dia, manyosora aja nyium-nyium, jangan. Ya waktu hidup aja kagak boleh, apalagi ketika meninggal dunia. Kecuali yang mahram ibu tuh suami, orang tua, ya. Cuma ada ketentuan. Boleh nggak anak perempuan mandiin jenazah bapaknya? Boleh nggak? Bapaknya meninggal, yang mandiin anak perempuannya boleh nggak? Nggak boleh juga, karena aurat orang tua aja dipelihara, nggak boleh dilihat sama anak. Makanya ada larangan masuk kamar orang tua. Ya, kamar pada saat kapan? Pada saat habis isya, nggak boleh masuk kamar orang tua tanpa izin. Ya, sebelum subuh, ya nggak boleh anak masuk kamar orang tua tanpa izin. Termasuk siang hari pada saat istirahat. Maksudnya apa? Supaya aurat kita nggak tampak sama anak. Makanya kalau ada anak masih kecil, mandinya bareng bapaknya telanjang lonjong. Ini jangan. Sekalipun laki-laki anak kita, sekalipun anak apalagi perempuan, memberikan pendidikan bahwasannya aurat itu harus sesuatu yang terpelihara, ya kecuali yang memang mereka berhak untuk melihatnya. Ya, nah ini dibiasakan seperti itu. Ya, itu kira-kira kita sudah jam 10, alhamdulillah, mulai jam 8 lebih seperempat tadi, ya nggak terasa kita sudah masuk di akhir kajian kita. Alhamdulillah, semoga keistiqomahan kita untuk menghadiri taklim terasa walaupun nanti Ramadan berlalu meninggalkan kita. Ya, maka masya Allah, bergirah semangat untuk terus mencintai rumah-rumah Allah ini. Ya, silaturahim kita terpelihara, ukhuwah Islamiyah makin erat. Mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwasannya kita saling bersaksi di hadapan Allah. Kalau nanti di surga kita saling cari nggak ketemu. Ya Allah, saya pernah foto sama dia nih. Ya, dia nih yang menyebabkan saya ikut ke masjid taklim. Kenapa? Gara-gara dia nih Pak Adam WA saya.
ya ngasih apa namanya undangan lewat WA, akhirnya saya datang terus. Kenapa saya masuk surga? Pak Anam kagak, kemana tuh? Cari tuh Pak Anam sampai dapat. Ya, mohon pada Allah. Karena orang yang beriman itu ada syafaat. Kita berteman sama orang beriman. Istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin. Perbanyaklah oleh kalian berteman sama orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena orang yang beriman itu bawa syafaat. Makanya udah dah yang tersinggung sama tetangga, dia muslim, dia mukmin, salaman, udah baik-baik aja dah. Ya, kita pengen meninggal baik-baik, meninggalkan dunia ini baik. Ya, ada rahmat di sisi kematian kita, bukan fitnah. Ya, janganlah jadi orang-orang yang gampang tersinggung, baper dan lain sebagainya. Ya, kita ini dipelihara oleh Allah dengan terpaut hati kita masing-masing. Nanti di surga nanti kita saling mencari satu sama lain, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya nggak ada cari dah. Ya Allah. Ya dulu pernah diajarin sama Ustadz Anu itu, kemana pun kita cari-cari kagak ada, ini minta mau di mana keberadaan. Ya biar bisa kita bergabung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf pada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Ya semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.